Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Kamis 9 Januari 2025. Pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang semawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang Engkau tetap nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul Renungan Oasis Fajar, ide kreatif dalam penyelamatan. Ayat penegasannya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Musa adalah salah satu nabi dalam Alkitab yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Musa adalah penulis 5 kitab dalam Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa dibesarkan di istana kerajaan Mesir oleh putri Firaun. Dia dididik dalam semua hikmat Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Menurut Benson's Commentary, pendidikannya mencakup mata pelajaran seperti geografi, geometri, aritmatika, astronomi, fisika, hieroglif, sastra Mesir, dan lain-lain. Keluaran 2 menceritakan kelahiran Musa di tengah penindasan bangsa Israel oleh Mesir di bawah Firaun. Khawatir dengan meningkatnya populasi Israel, Firaun memerintahkan pembunuhan atas semua bayi laki-laki Yahudi untuk mengurangi jumlah mereka. Keberlangsungan hidup Musa terancam oleh peraturan Firaun, sehingga ibunya Yokebed dengan hikmat dari Allah merencanakan upaya penyelamatan terhadap putra dan bangsanya. Ia membuat peti dari daun pandan dan gala-gala serta ter, lalu menaruh Musa di dalamnya, sementara kakaknya Miriam mengawasi dari jauh.
Kisah penyelamatan Musa dalam Alkitab menunjukkan keajaiban dan kuasa Allah dalam pemilihan Musa sebagai pemimpin rohani bangsa Israel. Kisah ini juga mengajarkan tentang kasih tulus seorang ibu yang dengan kreativitasnya menyelamatkan anaknya. Hasilnya, Musa diadopsi oleh putri Firaun dan dibesarkan serta dididik di istana seperti putra raja. Kisah ini menggambarkan bahwa Tuhan memiliki berbagai cara untuk mempersiapkan seorang pemimpin. Mazmur 103 ayat 7. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa pikiran kita adalah kepunyaan Tuhan. Untuk itu, pergunakanlah setiap hasil pemikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk melaksanakan rencananya, seperti yang ditunjukkannya melalui ketabahan dan kreativitas Yochebed, ibu Musa. Penegasan kasih yang tulus memacu diri kita untuk berkreativitas dan berinovasi bahkan di masa-masa sukar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kepada kami kasih tulus yang berdasar pada firman-Mu, yang menumbuhkan empati dan perhatian pada sesama, sehingga berdampak baik bagi kehidupan orang di sekitar kami. Tuntun kami agar masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar. Tuhan memberkati. Amin.